Sidang Majelis Kehormatan MK hari ini memeriksa 3 hakim konstitusi. Salah satunya Wahidudin Adams yang merupakan anggota dari MK itu sendiri. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari gedung MK. Anwar, bagaimana pemeriksaan 3 hakim konstitusi pada hari ini? Ya, Kania, seperti yang disampaikan tadi pada hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK kembali melakukan pemeriksaan dan juga pemanggilan terhadap 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tadi juga sudah disebutkan yaitu Wahidudin Adams. Wahidudin Adams ini juga merupakan salah satu anggota MK perwakilan dari hakim aktif di Mahkamah Konstitusi. Dan pemeriksaan terhadap Wahidudin Adams ini disampaikan sebelumnya oleh Ketua MK Jimli Asidiki. Pemeriksaan akan dilakukan secara khusus begitu, dan pemeriksaan tadi sudah dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun tidak dirinci pemeriksaan secara khusus ini teknisnya seperti apa. Nanti kami akan tanyakan kepada Jimli Asidiki setelah pemeriksaan ini selesai. Lalu selain Wahidudin Adams yang juga dipanggil oleh MK pada hari ini adalah Daniel Yusmik, lalu kemudian juga M. Guntur Hamzah. Kalau kita lihat posisi 3 hakim yang pada hari ini dimintai keterangan dalam perkara nomor 90 terkait dengan batas usia capres dan cawapres yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, karena ini merupakan perkara yang paling banyak dilaporkan ke MK. Nah, kalau Wahidudin Adams ini posisinya adalah pada saat itu menolak, lalu kemudian ada Daniel Yusmik yaitu concurring opinion, lalu terakhir adalah M. Guntur Hamzah yang menerima begitu ya, menyetujui terkait dengan perubahan batas usia capres dan juga cawapres, yang mana di sana usianya minimal 40 tahun atau sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Pemeriksaan saat ini masih berlangsung. Kalau kita lihat pemeriksaan sebelumnya rata-rata pemeriksaan ini berlangsung 1 sampai 2 jam. Kami juga akan menunggu nanti dan juga meminta keterangan dari hakim konstitusi yang pada hari ini dijadwalkan diperiksa. Selain pemeriksaan terhadap 3 hakim konstitusi pada sore hari ini, tadi pagi dan juga siang hari juga sudah ada agenda juga yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu ada sidang begitu ya yang diikuti oleh setidaknya tadi ada 10 pelapor dugaan pelanggaran etik di MK ini. Tadi dimulai pada pagi hari ada 5 pelapor, lalu kemudian juga pada siang hari tadi juga ada 10 pelapor, dan ini merupakan agenda ketiga yang dilakukan oleh MK pada hari ini. Kita akan tunggu prosesnya nanti akan seperti apa, Kania. Baik, Anwar, kemudian apakah sudah ada informasi kapan putusan MK ini akan dibacakan? Ya, terkait dengan keputusan MK atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi ini ditegaskan kemarin oleh Ketua MK Jimli Asidiki bahwa pihaknya akan mengoptimalkan kinerjanya sehingga nanti pada tanggal 7 November 2023 sudah menggelar sidang terkait dengan putusan masalah etik ini begitu ya. Karena memang tanggal 7 ini ada usulan juga dari pelapor terkait dengan 1 hari sebelum masa terakhir penggantian paslon dalam timeline Pilpres 2024, karena memang perkara yang dilaporkan ini berkaitan dengan putusan tersebut. Jadi dimaksimalkan begitu ya nanti putusan pada tanggal 7 November 2023, meski sebenarnya MK ini memiliki waktu yang cukup panjang sampai nanti pada tanggal 24 November. Disampaikan oleh Jimli Asidiki, keputusan ini diambil secepat mungkin untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan permasalahan atau isu-isu yang berkembang pada saat ini. Tentu yang menjadi pertanyaan setelah ini, apabila nantinya hakim konstitusi ini khususnya Anwar Usman ini terbukti melanggar etik, bagaimana dengan nasib putusan terkait dengan batas usia capres dan cawapres? Apakah itu nanti bisa dibatalkan atau tidak? Ini yang menjadi diskusi, sehingga perlu untuk mengambil keputusan secepat mungkin sebelum proses pendaftaran di timeline Pilpres ini berlangsung begitu ya di tanggal 8 nanti. Ini akan kita tunggu bersama. Namun yang pasti disampaikan oleh Jimli Asidiki kemarin bahwa sebelum putusan ini Anwar Usman akan kembali dipanggil oleh MK untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Karena kita tahu dari setidaknya ada 20 laporan begitu yang masuk ke MK, Anwar Usman ini merupakan hakim konstitusi yang paling banyak dilaporkan. Sehingga perlu adanya nanti dimintai keterangan lebih lanjut lagi oleh MK pada Jumat besok. Kita akan tunggu prosesnya seperti apa dan kita akan lihat nanti hasil pemeriksaan 3 hakim konstitusi pada sore hari ini seperti apa. Kita masih tunggu pernyataan dari Jimli Asidiki usai pemeriksaan ini.
Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke studio Zakia dan Kania. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas laporannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.